milik sang laki-laki itu bisa apa ya? Bisa tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah fikih nikah rahimakumullah. Berjumpa kembali dengan Teteh tentunya di sini ya, di channel Fikih Nikah. Mudah-mudahan kalian semua bil khusus yang sudah berumah tangga semakin diharmoniskan di dalam rumah tangganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka di Fikih Nikah kali ini insya Allah Teteh seperti biasa membawa referensi kitab dari Qurratul Uyun. Ya, baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha asobaha kataballahu lahu mi'ata wa ishrina hasanatan. Di dalam ini referensi kitab dikatakan jika pasangan suami istri hendak melakukan ibadah, maaf ya, dengan tanda kutip adalah ibadah melakukan biologis, maka Allah akan mencatat atau menuliskan bagi pasangan suami istri tersebut 120 kebaikan. Ya. Wa maha anhu mi'atan wa isyrina sayyi'atan, dan juga Allah akan menghapus bagi pasangan suami istri tersebut 120 kejelekan-kejelekan yang akan dihapus oleh Allah. Masya Allah ya, maha baiknya Allah. Jangan dikira ternyata melakukan ibadah itu adalah besar sekali ya pahala yang bisa kita dapatkan. Bahkan fa'idza tasalana dallahul malaikata, jika pasangan suami istri tersebut hendak melakukan mandi besar, maka Allah akan mengundang, maka Allah akan menyeru terhadap para malaikat-malaikat, fayaqulu, maka Allah akan berdauh terhadap malaikat-malaikat tersebut, unzuru, wahai para malaikat, coba lihat. Ila abdi, hamba-hambaku, yaghtasilu, yang hendak melakukan mandi besar, min khaufi, dikarenakan hambaku merasa takut kepadaku, yatayaqqanu, dan hatinya merasa yakin, anni, bahwa sesungguhnya aku rabbuhu, adalah Tuhannya. Asyhadu, dan beriktiqadiyah, para laki-laki dan perempuan tersebut, maksudnya adalah suami istri tersebut, bahwa alayya, bahwa sesungguhnya saya, bi anni, adalah maksudnya adalah Tuhannya, seperti itu ya. Qad ghafartu lahu, maka teman-teman sudah mengampuni akan dosa-dosa yang dilakukan pasangan suami istri tersebut. Fama yajril ma'u, maka tidak akan mengalir apa itu air, minhu, dari hambaku, ala sya'ratin, di dalam setiap helai rambutnya, illa, kecuali apa? Kataballahu lahu biha hasanatan. Kata Allah, kecuali aku akan menuliskan bagi hamba tersebut setiap helai rambutnya berubah menjadi kebaikan, dan kebaikan. Entah ada berapa helai ya, rambut yang ada di kepala kita. Karena secara hakikatnya kalau tidak dilipatkan, itu pahala, maka surga akan sangat sulit sekali untuk kita beli, istilahnya seperti itu ya. Jadi di dalam referensi kitab ini ya, maha baiknya Allah. Jadi jangan dikira wahai para suami istri, terutama ini wahai para istri yang sering banyak sekali suami berkeluh kesah, istrinya yang malas untuk melakukan ibadah dengan suaminya. Wahai para istri, kenapa kalian tidak ingin melayani suami? Padahal suami memperlakukan kita dengan penuh keindahan, dan juga pahalanya begitu banyak sekali yang Allah berikan kepada kita ya. Tetapi ya begitulah, namanya juga hidup itu tidak akan terlepas dari ujian ya. Tidak akan terlepas dari ujian. Memang kalau misalkan kita melakukan ibadah ini, semuanya akan terasa lebih indah ya, jika sesuai dengan apa yang diharapkan bagi pasangan suami dan juga istri tersebut.
Tapi nih teh gimana ya, misalkan bagi sebagian orang, mungkin salah satu contohnya bagi seorang suami ya, yang ini terbalik, yang berkeluh kesah adalah istrinya, bukan suaminya. Kenapa? Karena istrinya berkeluh kesah seperti ini. Ya habis gimana dong teh? Misalkan ini suamiku itu tidak bisa memuaskan aku, jadi ujung-ujungnya aku tuh enek sama suami. Ujung-ujungnya aku tuh jengkel sama suami. Kenapa? Abis suami gak bisa menyenangkan aku. Emang kenapa? Suami tuh gak bisa menyenangkan kamu. Ya, karena sekarang suamiku tuh semakin tua gitu ya. Jadi misalkan, ini misalkan ya, maaf ya. Misalkan kok sekarang suamiku tuh cepat keluar, baru beberapa menit aja gitu. Atau misalkan dengan kondisi suamiku tuh sekarang susah bangunnya gitu ya teh ya. Udah bisa bangun kadang suka tidur lagi gitu di tengah jalan. Atau yang merasa suaminya kok sekarangnya kurang gairah ya, suamiku sepertinya malas gitu ya kalau kalau mau mendekati aku. Atau yang merasa kurang berstamina misalkan suaminya. Atau bahkan ada sebagian orang yang sangat ingin mendapatkan sekali momongan, tetapi sayang sekali sang suami mengeluarkan air nutfahnya itu sering encer. Nah, maka itu kan adalah salah satu kondisi yang sangat tidak diharapkan bagi pasangan suami istri tersebut. Dan teteh tuh yakin banget, apalagi bagi seorang suami sangat tidak mengharapkan sekali seperti itu ya, karena merasa apa ya? Karena kalau laki-laki itu merasa harga dirinya tuh merasa gimana gitu ya, kalau sudah tidak bisa memuaskan pasangannya. Nah, salah satu contoh kan yang barusan Teteh sampaikan misalkan seperti laki-laki itu yang cepat keluar. Nah, itu penyebabnya tuh dikarenakan apa aja gitu Teh? Kenapa suamiku sekarang tuh cepat keluar? Nah, begini para istri, kenapa salah satu contoh kalau misalkan sang suaminya tuh cepat keluar atau misalkan susah gitu ya kalau apa itu bangunnya. Itu sebetulnya kita harus cek baik itu secara psikis gitu ya, psikis ataupun secara fisik tubuh laki-laki atau tubuh suami kita tersebut seperti itu. Karena itu biasanya dipengaruhi sistem sarafnya yang sudah terganggu gitu di dalam tubuhnya, dan juga pengaliran darahnya dalam tubuhnya itu sudah mulai tidak lancar gitu ya. Nah, makanya mendapati keluhan-keluhan seperti itu. Itu sebetulnya penyebabnya banyak banget ya. Bisa juga dikarenakan stres, ataupun misalkan depresi yang kepanjangan, atau tekanan yang begitu berat, atau insomnia, atau misalkan dikarenakan juga dikarenakan penyakit-penyakit tertentu seperti yang diabetes gitu ya, yang hipertensi, yang kolesterol, yang jantung atau kardio, dan juga penyebab penyakit-penyakit berat lainnya. Bisa juga dikarenakan bertambahnya usia sehingga stamina semakin ngedrop. Bisa juga itu terjadi dikarenakan hormon testosteron pada seorang suami itu semakin menurun sehingga hormon yang lainnya pun ikut tidak seimbang. Atau bahkan bisa juga terjadi dikarenakan penggunaan obat-obat yang sifatnya kimiawi dengan jangka panjang seperti itu. Nah, itu adalah penyebab-penyebab kenapa suami kita mengalami hal seperti itu. Nah, oke nih, ini Teteh mau lebih spesifik sedikit gitu ya, ngebahas tentang diabetes yang bisa mengakibatkan seorang suami itu mendapati kendala seperti itu. Jadi benar nih Teh, kalau diabetes itu bisa menyebabkan suami kita itu mengalami disfungsi ereksi. Iya, betul. Diabetes itu bisa menyebabkan disfungsi ereksi ataupun bisa juga menjadi ED gitu ya. Bisa juga susah untuk bangunnya seperti itu. Nah, itu semuanya tuh dikarenakan apa? Itu semuanya terjadi dikarenakan adanya perubahan di dalam tubuhnya yang menyebabkan terjadi gangguan terhadap saraf dan juga pembuluh darahnya bagi penderita yang diabetes tersebut. Tinggi kadar gula di dalam tubuhnya itu sangat mengganggu sekali atau dapat merusak akan pembuluh darah yang ada di dalam tubuhnya. Jadi istilahnya fungsi alami pembuluh darah dalam tubuhnya itu akhirnya terganggu lah, istilahnya seperti itu. Sehingga bagi orang yang diabetes itu sulit gitu kalau misalkan pengen maksimal. Nah, ini perlu diketahui juga ya, ini sebagai apa ya, anggap aja ini sebagai tambahan wawasan gitu ya bagi kita. Harus kita ketahui bahwa kalau area milik sang laki-laki, maaf ya, Mr. P milik sang laki-laki, itu kan bukan otot, itu kan bukan tulang gitu. Lalu lantas kenapa nih milik sang laki-laki itu bisa apa ya, bisa tegak paripurna gitu ya. Maaf ya, itu tidak bisa loh tegak dengan sendirinya meskipun ketika mengalami ereksi seperti itu. Nah, sedangkan ereksi itu terjadi dikarenakan ada pengaliran darah.
gitu ya, yang masuk ngesuplai ke Mr. P ataupun milik sang suami kita. Itu semuanya terjadi ketika sedang terangsang begitu ya. Sehingga saraf akan membuat gitu ya, pembuluh darah ke area milik sang laki-laki kitanya itu akan melebar gitu. Sehingga aliran darah yang masuk ke area milik sang laki-laki itu akan lebih mudah. Dikarenakan kan melebar itu, sehingga aliran darah yang masuk itu akan lebih besar daripada yang keluarnya. Nah, akhirnya sehingga organ tersebut atau area milik sang laki-laki tersebut akhirnya kenapa bisa berubah menjadi keras, ya. Jadi, bagi orang yang diabetes itu akan mengalami gangguan terhadap pembuluh darah yang ada di dalam di dalam tubuhnya ya, yang masuk ke area milik sang laki-lakinya. Nah, kondisi tersebut itu membuat tidak akan bisa menetap si pembuluh darah tersebut di area milik laki-lakinya. Nah, akhirnya yang membuat disfungsi ereksi itu terjadi. Jadi intinya sudah bisa dipahami ya, kalau misalkan salah satu contoh seperti yang diabetes itu dikarenakan sudah terjadi kesehatannya terganggu di pengaliran darahnya. Tetapi sebetulnya sih ini bukan hanya terjadi bagi seorang laki-laki yang punya pengidap diabetes aja, seperti yang hipertensi, ya itu juga sama loh dapat mempengaruhi seperti yang kolesterol, itu juga sama dapat mempengaruhi atau kardio, jantung dan juga lainnya. Nah, bagi kita makanya penting banget ya, karena kan agama juga memerintahkan, Allah juga menyuruh pada kita, kita itu harus bisa merawat, kita itu harus bisa menjaga dari apa yang telah Allah berikan pada kita, dari apa yang Allah telah titipkan kepada kita. Ini fisik raga yang Allah titipkan pada kita, maka kata Allah ya rawat, ya jaga dengan baik dan diniati untuk merawat tubuh kita ini, merawat hati kita ini, fikir kita ini diniati semata-mata adalah ibadah. Dan kita tentu berdoa kepada Allah, ya Allah kesehatan ini aku niatkan untuk menjalankan ibadah kepadamu ya Allah ya. Jadi tidak berniat kita itu ingin melakukan maksiat dengan fisik kita ini, tetapi kita diniati ingin melakukan amal-amal ibadah yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Makanya jangan dikira ketika kita menjaga pola makan, ketika kita jaga pola istirahat, pola pikir, pola hati, kalau kita niatnya benar gitu ya, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah, maka jangan dikira itu tidak ibadah. Itu semuanya akan berubah menjadi ibadah. Ya kan? Makanya sebelum kita makan pun kan ada doanya seperti itu. Ya, ketika kita berdoa sebelum makan, ya Allah, kita hati itu berkata sama Allah, ya Allah, setiap apa yang aku makan, setiap apa yang aku minum, mudah-mudahan ya Allah ini bisa berubah menjadi kesehatan, menjadi kekuatan untuk aku melakukan amal ibadah padamu ya Allah. Begitu juga ketika kita istirahat, kita diniati, ya Allah, istirahat aku ini aku diniati untuk melakukan amal ibadah padamu gitu. Ketika kita pikir, ketika kita hati, nah itu kan lebih menunjang lagi. Kalau hati yang tenang itu gak akan mudah stres, gak akan mudah depresi. Kenapa? Karena hati kita punya keimanan seperti itu ya. Dan itu dampaknya bisa kita rasakan sendiri gitu ya. Sehingga kalau bagi orang yang beriman, bagi orang yang bersyukur, bagi orang yang lebih ridho, itu kehidupannya tuh akan lebih senang. Serius deh. Kehidupannya itu lebih senang. Meskipun menurut orang lain kehidupan kita itu banyak kekurangannya. Mau dari segi apapun, kata orang lain kita tuh banyak kekurangannya. Mau dari segi finansial misalkan salah satu contohnya, tapi kalau kita bisa bersyukur dan sabar, ya kita mah happy-happy aja ya. Nah, karena itu semuanya kembali kepada keimanan dan juga hati kita. Dan memang itu kan semuanya perintah dari Allah yang memang harus dijaga. Kalau enggak dijaga oleh kita, ya oleh siapa lagi? Betul enggak? Seperti itu. Nah, sekarang gimana dong teh nih solusinya? Kebetulan suami aku sudah mengalami misalkan gejala-gejala seperti itu, penyakit-penyakit itu, atau misalkan bagaimana ya sekarang suamiku ketika melakukan ibadah sudah mendapati kendala-kendala seperti yang udah tadi Teteh sampaikan, atau mungkin saja ini sebaliknya yang terjadi oleh istrinya. Maka nggak apa-apa ya, ini bilang aja deh, mau terserah kalian mau bilang Teteh promo atau apapun itu terserah deh gitu ya. Tetapi Teteh itu cuman hanya sebatas menawarkan, ya mudah-mudahan ini tuh bisa menjadikan ikhtiar, ini tuh bisa menjadikan wasilah, karena secara hakikatnya kalau untuk urusan kesembuhan itu adalah kudrat iradat inayahnya Allah. Karena ketika kita sakit ya, sebetulnya kita itu bukan sedang mencari kesehatan,
Loh kenapa sih teh? Kok teteh bilang kita bukan sedang mencari kesehatan, sedangkan kan kita lagi sakit pengen sehat gitu. Iya, kita tuh bukan sedang mencari sehat. Mau kemanapun kita pergi, misalkan kita mau pergi ke dokter manapun gitu ya, atau ke apa itu pengobatan alternatif misalkan, kita itu sebetulnya bukan sedang melangkah mencari kesehatan, tetapi kita melangkah sedang mencari obat gitu. Seperti itu. Kenapa? Nah, ini harus dilurusin dulu. Karena yang memberi kesehatan secara hakikatnya itu adalah kudrat, irodat, inayah, hak mutlak milik Allah. Adapun kita melangkah mau ke sana, mau ke sini gitu ya, itu adalah hanya sebatas mencari obat karena memang Allah memerintahkan kepada kita hanya sebatas untuk berikhtiar. Adapun secara hakikatnya mau sembuh tidak sembuh itu adalah hak prerogatifnya Allah, ya. Jadi bisa dipahami di sini ya. Nah, begini juga. Ya siapa tahu ini bisa menjadi wasilah bagi kalian semuanya. Alhamdulillah. Di sini tuh ada kopi ya. Ini yang warna kuning kemasan ini namanya Lanang Jagat. Kenalan dulu ya biar sayang gitu ya. Yang warna merah ini namanya kopi Lanang Godek. Alhamdulillah ini kopi dari Al Asran. Berarti ini menunjukkan kopi produksi kami ya, produksi teteh sendiri maksudnya. Sehingga teteh ini tahu banget isi kandungan di dalam ini kopi. Alhamdulillah ini kopi itu ya paiberi. Artinya paiberi itu benar-benar murni, benar-benar alami tanpa ada campuran apapun itu. Bahkan teteh itu gak berani memasukkan rempah-rempah karena kalau dimasuki tetap aja ada proses kimiawi meskipun itu adalah sifatnya alami seperti itu. Jadi intinya di sini tuh tidak ada bahan kimia dan juga pengawet sama sekali. Berarti ini tuh insya Allah tidak ada efek samping sama sekali terhadap tubuh kita. Misalkan seperti pusing di kepala, udah minum kopi atau sesak di dada, atau sering kita dengar ya misalkan jantung jadi berdebar, insya Allah semua itu tidak akan kita temukan karena ini 100% kimia tanpa pengawet sama sekali. Nah dikarenakan tidak ada kimia, jadi cara kinerjanya pun mohon maaf banget ya nggak bisa instan. Yang namanya juga hidup di dunia ya mesti ada prosesnya dan itu harus kita apa itu nikmati prosesnya itu karena itu bisa berubah menjadi amal ibadah seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini kinerjanya itu nggak bisa instan, maksudnya bagi orang-orang yang memang sudah mempunyai keluhan penyakit-penyakit yang udah barusan teteh sampaikan. Jadi ini kapan tereaksi bisa sembuh tubuh kitanya itu tergantung usia sama kesehatan kita masing-masing seperti itu. Jadi yang untuk membantu proses penyembuhannya yaitu menggunakan yang Lanang Jagat ini yang cocok banget ya. Mau laki-laki, mau perempuan, mau yang udah nikah, mau yang belum nikah. Intinya kita membutuhkan untuk proses penyembuhan, maka insya Allah ini kopi bisa membantu untuk memperlancar pengaliran darah dan juga bisa untuk membantu apa itu sistem saraf dalam tubuh kitanya semakin baik. Sehingga bagi yang punya asam urat, diabetes, kolesterol atau kardio atau jantung itu tuh cocok banget untuk proses penyembuhannya itu. Ataupun bagi laki-laki yang sudah mendapati kendala ketika melakukan ibadah. Nah, kalau yang Lanang Godek ini sayang sekali ya, ini belum bisa disarankan atau tidak direkomendasikan bagi orang yang punya derita penyakit seperti MA, seperti jantung dan juga hipertensi. Jadi yang punya 3 penyakit itu tidak disarankan untuk mengkonsumsi ini. Kenapa? Karena ini kandungan nutrisinya tuh 4 kali lipat, maksudnya dari kandungan kafeinnya itu 4 kali lipat lebih tinggi gitu ya daripada Lanang Jagat gitu. Makanya tidak cocok bagi yang jantung atau bagi yang hipertensi dan juga bagi yang punya penderita MAH seperti itu ya. Ini untuk kualitas ibadahnya. Tapi kalau misalkan kalian yang tidak punya kendala jantung, mah juga hipertensi, maka disarankan untuk membantu proses penyembuhannya dengan 2 ini ya, Lanang Jagat sama Lanang Godek. Aturan minumnya itu Jagat pagi sama siang, kemudian Godek ketika maghrib. Tapi kalau misalkan kalian, alhamdulillah nih teh, aku tuh nggak punya hipertensi, aku nggak punya jantung, nggak punya mah, bahkan ketika ibadah pun aku tidak punya kendala apapun itu. Cuman aku pengen aja gitu ya teh, pengen apa ya, misalkan pengen lebih strong gitu ya, misalkan pengen sampai ngalahin istrinya sampai 2-0 misalkan gitu ya. Maaf ya, intinya untuk kualitas ibadah pengen lebih lah dari biasanya, maka kalian bisa langsung aja beli yang Lanang Godek gitu ya. Ini diminumnya 1 hari itu 2 gelas. Mau ibadah nggak mau ibadah tetap harus minum ini kopi karena tujuannya untuk kesehatan. Tetapi ingat ya, kalau yang Godek ini tidak boleh diminum lebih dari 2 gelas. Kalau kalian semua pengen ada manis-manisnya, maka bisa menggunakan gula aren dari Al Asran juga ya. Karena kopi ini tidak boleh diseduh menggunakan gula pasir. Kecuali bagi yang diabetes. Kalau yang bagi diabetes, wayahnya ya nggak boleh menggunakan gula apapun itu. Jadi kopi hitam aja. Tapi nanti rasanya pahit dong teh. Ya kan kalian bukan lagi mau minum sirup ya. Tapi kalian kan mau menuju kepada kesehatan. Ini mohon maaf banget ya. Ini mah ya barangkali aja
aja bagi kalian semua yang pengen berwasilah menggunakan ini proses penyembuhannya ataupun pengen staminanya lebih dari kopi kami, insya Allah ini tidak ada efek samping sama sekali ketika kalian minum. Kalau diminum dengan jangka panjang itu akan membuat tubuh kalian sehat, tambah sehat dan semakin terjaga kesehatannya. Ya, oke. Bagi kalian semua yang membutuhkan ini kopi, kalian mau bisa beli ini kopi itu ada di toko Shopee ada, Lazada ada, Tokopedia ada, ataupun di TikTok ada. Semua nama tokonya Al Asran. Ya, kalian bisa konsul dulu, chat-chat dulu di toko itu ya. Oke, terima kasih mungkin ya kali ini dari Teteh. Gak apa-apa ya, Teteh sambil promo. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan bagi kalian semuanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.